Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a wa an nastami'a fi hadzal makanil mubarak. Wa hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Sadaqallahul aliyyul azim. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat itu semua Pak, berkat semua yang diberikan oleh Allah kepada kita secara gratis itu masih dapat kita menghirup udara segar di permukaan bumi ini. Masih dapat kita mendengarkan sebuah tausiah. Masih dapat kita mendengarkan yang namanya mencari sebuah usiat takwa yang akan kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari pekan hingga ke pekan, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, hingga berpisahnya antara roh dengan jasad kita, hingga masuk kita ke liang kubur nantinya. Nah, ini berkat amalan kita ini Bapak kaum muslimin. Jadi untuk itu dalam rangka bersyukur kepada Allah, mari semuanya yang kita peroleh tadi itu kita arahkan kembali dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Salah satu ini bentuknya melaksanakan perintah Allah dalam rangka sholat fardu Jumat. Mudah-mudahan seiring doa kita, ayunan langkah kita, niat kita yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam, mudah-mudahan Allah dengar, mudah-mudahan lahir dari hati kita yang paling dalam, kita menjadi hamba Allah yang mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dari dengan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para nenek mama, alim ulama, para tuan guru, para tokoh masyarakat yang ditinggikan selantiang, yang didahulukan selangkah, para generasi muda, anak-anakku, harapan bangsa, harapan agama, terutama tentunya akan sangat-sangat diharapkan orang tuanya nanti di hari-hari tuanya, di hari-hari sakaratul mautnya. Nah, jangan marah pula anak-anak Pak, karena semuanya kita akan kembali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita anak-anak muda yang sedang pendidikan, ayo pergunakan kesempatan sebaik mungkin. Pergunakan kesempatan sebaik-baik mungkin. Kalau tidak, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamah. Kalau tidak, al-waktu kasyafi ilam taqta'ahu wa qata'aka. Berarti kita yang akan nabas batang leher kita sendiri karena tidak mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ini tekanan kepada kita, kepada anak-anak didik, kepada para pelajar. Oh Pak, Ambon di sekolah agama, Pak, sekolah umum, kita kan bisa belajar sama Al-Quran, apalagi tarjim banyak sekarang. Yang penting intinya bagaimana kalimat Allahumma ighfirlahu warhamhu, Allahumma ighfirlahu warhamha kita kuasai. Jangan dikasih kepada Buya Ustaz lagi dari mulut awak kalau dia ingin jadi anak yang soleh dan soleha. Kan itu harapan kita selaku orang tua ya Pak ya. Mudah-mudahan dicambuk untuk kita semua ini. Kepada kita selaku mama, kepada keponakan yang punya anak didik, ayo latih dari sekarang. Mungkin kini tidak terasa, tapi minsu baru terasa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sekarang kita pada putaran bulan Sya'ban Rajab kaum muslimin rahimakumullah. Tinggal hitungan beberapa hari lagi sanadkhuluna syahrul syiyam. Kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Insyaallah Allah sampaikan kita kepada situ. Masuk kita kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah. Namun sebelum melangkah ke sana kaum muslimin rahimakumullah, alangkah baiknya kembali kita perlu mempersiapkan diri kita. Sama seperti kita mau melangkah ke suatu daerah, atau kita mau melakukan sesuatu perbuatan tentu penuh dengan perhitungan. Kan gitu ya Pak ya. Malah seorang penjaga kita itu sampaikan fakir qabla an ta'zimah. Malah Allah suruh kita wa tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Pikir dulu, sabar dipikir, mau melakukan sesuatu bermanfaat untuk kita sajakah? Pribadi kita sajakah? Adakah manfaatnya juga untuk orang banyak? Dan tak kalah lupa diridhai hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebentar lagi kita kabar lihat gadang ya Pak. Ayo mari sama-sama kita dukung ini sebagai warga negara Indonesia yang baik. Sementara Allah sampaikan dalam firman-Nya, Allah panggil kita dalam surat Al-Ahzab, nanti silakan di sela-sela waktu kita yang kosong, dan mohon maaf kalau salah mau penyampaian beko kurang tape, kurang tepat, referensinya kurang pas, atau waktu yang tidak memungkinkan. Khatib mengajak di atas mimbar ini, sesibuk apapun kita Pak, sesibuk apapun kita wahai saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sedikit setetes kesadaran ada pada diri kita. Masa untuk buka Al-Quran sampai kita nggak bisa? Sebelum lalu itu deh, hanya dengan status-status bisa kita update. WA yang tak nak tahu apa-apa bisa kita jawab. Masa untuk tabungan dunia kita, akhirat kita yang akan menyelamatkan kita nggak bisa jawab. Jadi sesibuk apapun, ayo kita kosong. Silakan nanti kita buka referensi surat Al-Ahzab. Ayat yang ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah kembali panggil kita dengan panggilan yang lembut, penuh dengan nada kebaikan.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsir. Katsir itu artinya banyak, kaum muslimin rahimakumullah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ingatlah Allah, sebutlah Allah, ingatlah Allah, kerjakanlah Allah, berzikirlah kita kepada Allah dengan cara yang banyak. Karena itu bantuannya senjata kita nyalai Pak. Bahkan di suatu sisi Rasulullah SAW sampaikan, senjata orang-orang yang beriman itu adalah tidak lain tidak bukan hanya doa kepada Allah. Doa itu bagian dari zikir. Zikir itu terdapat bentuk isi hati, sarana, model cara berkomunikasi seorang hamba kepada Allah. Itu mau disampaikan tadi. Kenapa kita tidak lebih mengejar lagi untuk dunia dan akhirat kita? Kenapa kita harus terpicu untuk dunia kita saja? Oh Pak, saya sibuk pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang. Untuk dunia saja semuanya akan give. Semuanya akan stop. Tidakkah bisa kita berkaca kepada sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah seiring dengan kita, bahkan seumur dengan kita para petani itu, para peternak, kan bisa ditarget untuk, bisa ditargetkan, bisa diperlihatkan, bisa dicari sebagai bahan dari awal. Terkadang dia duluan yang pergi, terkadang kita yang duluan pergi. Hari ini kita berkumpul bersama Pak, jangankan menunggu hari setahun lagi, hari besok, tidak tahu kita setelah ini. Mulai meletakkan sendal saja, nanti di telapak kaki kita tidak tahu kita, ajal Allah yang menentukan. Nah supaya kaum muslimin rahimakumullah, dalam rangka ta'awanu ya Pak ya, dalam rangka kembali saling ingat mengingatkan, karena kita memang selalu dipicu untuk selalu sibuk, sehingga kita lupa kepada Allah untuk awal ini sebenarnya. Ini bukan untuk Bapak saja, termasuk khatib yang menyampaikan, bukan untuk kita semua saja. Mulai saja kita baru bangun tidur sudah dibentangkan oleh Allah yang namanya satu jalan, kebaikan, keburukan, kesibukan, berleha-leha. Allah sudah bentangkan, tinggal kita yang beri. Makanya Allah ajak kita di sini, perbanyak kita zikir kepada Allah, perbanyak kita bertasbih kepada Allah, tasbih, tahmid, tahlil. Apalagi nih Bapak kaum muslimin, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, banyak di antara kita masih yang alun tahu isi Al-Quran. Apa kan modal Pak? Beramal itu kan bukan untuk baca Al-Quran saja, tidak. Tapi ketika kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, Allah saking sayangnya pada kita. Makanya para ulama-ulama kita dahulu Pak, dibimbingnya awak dengan cara wirid basamu, zikir bersama setelah sholat. Nah ini kita tidak baca zikir seorang, zikir bersama enggak. Yang penting lagi zikir. Yang parah yo lah sudah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tabang ambu sekali, tidak pernah meminta kepada Allah, tidak pernah meminta. Nah, ini kata salah seorang ulama dalam kitabnya, ikam bahwa al-mutakabbiru haqqan, ini hamba Allah yang betul-betul sombong. Kalau sujudnya malih, sembahyangnya karena malu deh orang. Itu contoh ya Pak ya. Zikirnya pun hanya tidak pernah. Kapan Allah ingat kepada kita? Nauzubillah untuk itu. Mumpung awak masih di tahun baru perpindahan, ayo kita ubah semuanya. Bagi sanak saudara kaum muslimin yang sudah dalam keadaan hijrah, ayo kita pertahankan. Zikir itu bukan bid'ah. Mengucapkan subhanallah, subhanallah itu tidak bid'ah. Ada tuntunannya. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW ada tuntunannya. Bahkan ini pernah kita sampaikan ini. Satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, coba cek lihat Al-Quran. Satu inilah Allah yang turun, yang terjun langsung Pak. Cari ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusallu, Allah yang langsung terjun. Apa pemalih-malih awak? Berselawat sunnah.
suruhan Allah. Zikir kita mengingat Allah. Bahkan Rasulullah di suatu sisi sampaikan afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang seafdal-afdalnya zikir itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu alasan pertama ulama bahwa diadukan wirid bersama biar kita terbiasa. Kalau kita sudah dapat bukan untuk ditinggalkan, ayo membiasakan bahkan mewiridkan, merutinkannya agar kita terlindung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak kita di dalam ayat berikutnya, wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah itu pada waktu petang dan pagi. Jadi bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan Bapak kaum muslimin dengan cara begitu bukan asma Allah saja yang kita puji kepada Allah, yang tertuju kepada Allah, tapi setidaknya berkas-berkas yang kita ucapkan dari amal itu akan mengalir kepada batin awak. Hati awak pun juga berasa bersih. Tidak gampang tersinggung, sedikit ada masalah gampang dengan mengucapkan memaafkan kepada saudaranya. Kemudian yang terakhir, Allah berpesan di ayat berikutnya kepada kita kaum muslimin, mumpung kita masih di awal-awal tahun ya Pak ya. Jangan tanggung-tanggung hijrahnya, mari kita berpindah kepada hal yang lebih baik lagi. Mari kita naikkan grafik kita kepada hal yang lebih diridai oleh Allah. Apa pesan Allah kepada kita di ayat yang berikutnya? Orang-orang yang beriman, orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, sungguh itulah hamba Allah yang dicintainya, tidak saja di dunia, bahkan di akhirat. Mudah-mudahan kaum muslimin kita termasuk salah satu hamba Allah yang dicintai dan diridai, dan juga termasuk hamba Allah yang diakui hendaknya. Untuk itu selalu bersemangat kita, semoga kita mendapatkan kesuksesan tidak saja dunia, bahkan akhirat juga. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf aku qouli hadza astaghfiruh. Fastabiqul khairat kulli yaum fa'tabiru ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbana warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa surna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba wa du'ain la yusma wa amalin la yurfa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.